Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu, kawan-kawan yang senantiasa bersemangat dan senantiasa berbahagia ketika menuntut ilmu agama, belajar bersama, membuka lembar demi lembar pembahasan dalam tema-tema disiplin ilmu agama yang kita bahas di KJ ini ya. Ada beberapa tema. Ada tema yang berkaitan dengan fikih safar, hukum-hukumnya dan adab-adabnya. Juga ada yang berkaitan dengan pembahasan akidah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan konsisten, istiqomah untuk senantiasa mengkaji ya, lembar demi lembar buku-buku karangan dan tulisan para ulama kita. Ya tentunya kita berharap kita diberikan senantiasa keistiqomahan, sabat, diberikan keteguhan untuk tidak bosan-bosannya belajar dengan tujuan untuk membekali diri, mengangkat kebodohan dalam diri, dan lebih baik dari itu ya, ketika kita sudah mampu maka kita juga bisa men-share-nya kepada yang lainnya. Karena kewajiban kita pertama adalah mengilmui ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelahnya kita mengamalkannya. Setelah kita mengamalkannya, tentunya kita mengajak yang lain. Setelah kita mengajak yang lain, kemudian juga kita bersabar ketika mengajaknya. Dan itu sesuai dengan firman Allah di surat Al-Asr ya. Wal 'asr, demi masa atau demi waktu asar, sebagian ulama menafsirkan demikian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu secara umum mereka dalam kerugian. Kata al-insan di situ, al-insan alif lamnya adalah alif lam istighraqiyah, yaitu alif lam yang bermakna memberikan keumuman. Semua manusia berada dalam kerugian. Yang tidak mendapatkan kerugian Allah kecualikan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Beriman pada Allah, pada Rasulnya ya, memenuhi atau memahami rukun iman yang 6, didasari dengan ilmu. Setelah beriman kemudian wa'amilus shalihat, mengamalkan amal-amal yang soleh, mengerjakan amal soleh. Tapi tidak cukup demikian, beriman dan beramal soleh hanya bermanfaat untuk diri sendiri saja, harus juga melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk yang lain. Maka watawasau bil haq, kemudian saling berwasiat dalam kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, wa tawasau bis sabr, kemudian saling berwasiat dalam kesabaran dalam berdakwah, kesabaran ketika menyerukan yang baik dan melarang yang mungkar, juga mengajak kepada kesabaran dalam menjalankan ketaatan pada Allah, kesabaran ketika menjauhi kemaksiatan, dan kesabaran ketika menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan pembahasan as-safar adabun wa ahkam. Safar, adab-adab dan hukum-hukum yang terkait dengannya, masih bersama Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid dalam buku tulisan beliau, karangan beliau. Nah, kita masih pada tema ketika seseorang di tengah safarnya. Sebelumnya pembahasan seseorang ketika memulai safar atau di permulaan safar. Sekarang masih di seseorang ketika kondisi di tengah safarnya. Di pertemuan yang lalu ada beberapa hal yang dianjurkan ya. Dianjurkannya melakukan perjalanan di malam hari ketika safar. Dianjurkannya untuk berzikir ketika seseorang musafir mendapati waktu sahur ya. Ketika seorang musafir mendapati waktu sahur, dianjurkan ada zikir khusus. Sami'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina.
Rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi minan nar. Ya, kemarin ada doa demikian. Kemudian juga dianjurkannya memperbanyak doa di waktu safar. Ya. Karena orang yang ketika melakukan perjalanan jauh ketika safar ini termasuk waktu yang mustajab. Maka manfaatkan dengan baik waktu safar. Berdoa untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang tua, untuk kebaikan keluarga yang masih hidup maupun yang sudah mati, dan kebaikan kaum muslimin secara umum. Ya. Kemudian juga kemarin dianjurkan al-hida wa tarwih 'ala nafs, yaitu melantunkan syair-syair, ya, untuk memotivasi diri, ya, untuk memotivasi diri. Dan kemarin kita jelaskan boleh, ya, seorang bersyair, bersenandung boleh. Yang penting senandungnya, syairnya tidak mengandung makna-makna yang berbau maksiat, ya. Kemudian juga tidak diiringi dengan alat musik, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dulu dan para sahabatnya. Ya, salah satu syairnya itu bagi orang Arab dahulu menjadikan apa? Mereka semakin semangat dan termotivasi untuk apa? Menempuh perjalanan. Ya. Mungkin yang sudah loyo, kemudian ada yang bersenandung, bagus suaranya, maknanya bagus, maka menjadikan mereka semakin semangat. Ini diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, i'anatur rafiq. Yang selanjutnya adalah membantu, ya, membantu teman di tengah safar. Membantu teman di tengah safar. Membantu teman di tengah safar. Ya, jadi ketika kita safar dan kita kita jelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh safar sendirian, ya, sejatinya tidak, hukum asalnya tidak boleh safar sendirian. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, paling tidak orang safar minimal 3 orang, ya, minimal 3 orang, agar apa namanya? Pertama, hikmahnya menjaga keamanan. Kedua, kalau ada apa-apa maka ada teman yang tahu kondisinya, ya. Kalau dia bawa barang berharga, maka ada seorang yang amanah yang membawakan hartanya. Ketika misalnya yang bersangkutan meninggal di tengah jalan misalnya, atau di tengah safarnya. Kalau orang safar sendiri, ya, meninggal, siapa yang bertanggung jawab mengabarkan kabar dia kepada orang lain, kerabatnya, keluarganya tidak ada. Atau juga siapa yang amanah menjaga hartanya, tidak tahu. Ya, maka paling tidak sebagaimana penjelasan sebelumnya, orang yang safar paling tidak dia membawa teman, ya, membawa teman yang kemarin disebutkan paling tidak 3 orang. Nah, tentunya ketika safar ada temannya, ada kawannya, maka juga seorang yang musafir ini hendaknya tidak mementingkan kepentingan pribadi saja, tapi juga peduli dengan kawannya. Dan ini pernah diberikan atau disampaikan dalam hadis Nabi SAW. Beliau mengajarkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri diceritakan, bainama nahnu fi safarin ma'a an-Nabi SAW. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ketika kami di tengah safar bersama Nabi SAW, idja'a rajulun ala rahilatin lahu qala. Tiba-tiba ketika kami di tengah safar, ada seseorang yang menaiki kendaraannya, ya, menaiki kendaraannya, kendaraan di masa lampau tentunya hewan tunggangan, ya, tapi tidak disebutkan di sini. Apakah dia naik keledai, apakah dia naik onta, ataukah apakah dia naik kuda. Tapi ketika pas safar bersamaan, kemudian ada orang yang datang, dia naik kendaraannya sendiri. Dan orang ini Nabi dikatakan faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Orang ini yang naik kendaraan sendiri, dia nengok ke kanan dan ke kiri, mengisyaratkan bahwa dia ingin nyari orang lain yang mungkin kelebihan muatan, ya, kelebihan muatan. Misalnya bisa jadi ada kelompok musafir yang lain, onta satu dibuat 3 orang misalnya. Onta satu dibuat cenglu misalnya, bonceng telu, bonceng 3. Atau onta satu untuk bonceng 2 tapi masih bawa barang banyak. Nah, orang ini free, dia bawa kendaraan sendiri dan barang bawaannya tidak terlalu banyak, maka dia mencoba untuk mencari orang siapa yang kira-kira bisa dibantu. Jadi nggak usah disuruh, dia sudah bahasa kita tanggap atau pangerten gitu, pangerten.
apa sensitif ya, apa namanya, pokoknya dia tanggap, kalau bahasa Jawanya ya pangerten lah gitu, tahu bahwa kemungkinan namanya safar, tidak semua orang ketika safar punya kondisi kendaraan yang sama. Ada yang mungkin satu kendaraan untuk banyak orang sehingga safarnya tidak terlalu lancar, bahkan membahayakan ketika di tengah jalan. Karena tujuannya sama. Karena orang dulu kalau safar itu berkafilah. Ya, kalau mereka pergi satu tempat itu enggak cuma satu orang, dua orang, tapi banyak orang. Ya. Mereka berkerumun banyak ya untuk meminimalisir adanya mudarat. Karena misalnya orang cuma safar 2-3 orang di zaman dulu di tengah padang pasir, ada begal, udah selesai. Tapi ketika mereka safarnya berkelompok-kelompok, berkafilah-kafilah, nah di sini akan memaksimalkan keamanan dan meminimalisir mafsadat dan mudarat yang akan menimpa di tengah jalan. Terutama zaman dulu ya, para pembajak di tengah padang pasir, para perampok. Nah, ini ketika menghadapi banyak orang, ya, pasti akan berpikir untuk kesekian kalinya untuk bajak orang yang jumlahnya banyak. Nah, ketika karena mereka tujuannya sama, ada orang yang tadi tunggangannya sendiri, maka dia cari siapa kira-kira yang mau diboncengin. Nah, karena melihat demikian, Nabi SAW mengatakan, man kana ma'ahu fadlu zahrin falya'ud bihi ala man la zahra lahu. Barang siapa di antara kalian yang mempunyai kelebihan punggung itu maksudnya punya kelebihan space, tempat untuk ditunggangi gitu. Ya, kalau kita barang siapa yang naik motor joknya masih kosong, ya gitu. Naik motor joknya masih kosong, maka cari orang yang tidak punya jok, alias jok motornya harusnya cukup berduaan untuk bertiga, cari. Wa man kana lahu fadlun minazat, dan barang siapa yang punya kelebihan bekal, faly'ud bi 'ala man la zadalahu, maka cari orang yang bekalnya minim atau tidak punya bekal sehingga dia bisa bagi, dia bisa peduli dengan yang lain. Dan seterusnya, Nabi SAW bersabda demikian. Poinnya adalah ya tadi, ketika orang bepergian jauh ya, ada acara bareng gitu kan, misalnya pergi ke Waduk Gajah Mungkur bareng-bareng gitu, jangan sampai ada yang misalnya motornya bagus, masih sehat, tapi yang lain ada motornya yang kurang bagus atau motornya masih sederhana dan kemungkinan kalau dikasih beban berat nanti akan terkendala di tengah jalan. Nah, yang motornya bagus berusaha untuk menawarkan diri, ayo sebagian barangnya saya bawa deh, atau sebagian bonceng saya gitu. Untuk apa? Ya tadi, untuk membantu temannya ketika safar, karena perjalanannya juga jauh ya. Kalau satu kendaraan terlalu dipaksakan bebannya, nanti dikhawatirkan di tengah jalan akan ada mudarat dan mafsadat yang akan menimpa di tengah perjalanan. Maka perlu adanya tadi rasa pengertian, rasa pangerten dan peduli dengan sesama. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, hadis riwayat Abu Dawud ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu yatakhallafu fil masir fayuzjid dha'ifa wa yurdifu wa yad'u lahum. Jabir bin Abdullah menyebutkan ya, Nabi SAW dahulu punya kebiasaan ketika safar, beliau karena beliau pemimpinnya, beliau di depan. Tapi terkadang beliau menyengaja untuk berjalannya carry alias belakangan. Ya, beliau mundur. Jadi nggak di depan tapi beliau mundur. Lihat kondisi pasukan yang ada di belakang atau sahabat-sahabat yang mungkin ada di belakang. Yatakhallafu fil masir fayuzjid dha'if. Maka beliau mengumpulkan orang-orang yang kiranya lemah ya. Entah lemah secara fisik atau lemah mungkin secara tunggangannya mungkin ontanya sudah tua ya. Onta betina udah tua, udah kurus ya, bebannya banyak. Nah, beliau mencari tuh orang-orang yang seperti itu, kira-kira butuh bantuan siapa. Wa yurdif, dan beliau boncengin ya. Ardafa yurdifu artinya boncengin. Orang yang butuh boncengan dia diboncengin oleh Nabi SAW. Wa yad'u lahum, dan juga mendoakan kebaikan untuk para sahabatnya. Nah, jadi terkadang misalnya dalam satu touring atau satu acara bepergian jauh, yang di depan, yang mimpin jalan, terkadang ada yang tidak harus yang mimpin, tapi ngutus orang lah. Ada yang dia sudah tahu rute untuk di belakang.
Lihat belakang, barangkali ada yang ketinggalan, barangkali ada yang bocor bannya, barangkali ada yang bermasalah, ya, sehingga butuh bantuan. Karena kalau sudah di jalan, ya, naik motor misalnya, kadang ada yang ketinggalan, ternyata kalau sekarang mah insya Allah mudah ya, karena ada alat komunikasi, ada HP, ada yang lainnya mudah. Misalnya kemudian kok si fulan nggak kelihatan, tinggal ditelepon, tinggal di SMS. Kalau zaman dulu kan memang nggak ada. Ketika yang belakang ternyata ada yang tertinggal karena mungkin kendaraannya, hewannya sakit misalnya, atau sebab yang lainnya, kan nggak tahu, harus balik lagi. Maka Nabi SAW membiasakan demikian. Kadang beliau ngecek ke belakang, siapa yang kira-kira butuh bantuan, beliau bantu. Kalau beliau bisa boncengin sendiri, beliau boncengin. Kalau enggak, beliau mengarahkan seperti hadis yang pertama tadi. Orang yang punya kelebihan tunggangan, silahkan boncengin saudara yang lainnya. Wayan bagilahu an yasta'mila rifqa wa husnal khuluq. Dan hendaknya, selayaknya orang yang safar untuk senantiasa bersikap, ya, lemah lembut, bersikap lemah lembut dan memiliki akhlak yang baik. Ya. Dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik akan menghapuskan dosa sebelumnya. Tapi juga pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, apalagi ketika safar lebih ditekankan, ya. Ketika kita berada di tempat yang asing, tidak kita kenal, maka menjaga akhlak, menjaga perilaku yang baik ini sangat dituntut. Wa yatajannabul mukhasamah wa muzahamatin nas fit turuq. Dan juga hendaknya menjauhi mukhasamah, ya, permusuhan, pertikaian di tengah jalan. Wa an yasuna lisanahu anisyatmi wal ghibah wa la'nid dawab. Dan seorang yang safar hendaknya menjaga lisannya dari mencela, menggibah, melaknat tunggangan, kendaraannya macet-macet dilaknat. Laknat, doakan keburukan, ini mah tidak bagusnya. Wa jami'il alfadhil qabihah, dan menjauhi segala bentuk lafaz pernyataan-pernyataan yang buruk. Kenapa ya? Karena tadi ketika safar itu waktu mustajab, maka sampaikanlah statement yang baik. Karena bisa jadi setiap lafaz itu jadi doa gitu. Jangan malah keluar-keluarnya yang buruk. Nah, kalau diijabahi malah jadi masalah. Sisi yang lain juga, kalau orang safar di tempat yang asing, di situ nggak kenal orang, kok kemudian dia statementnya buruk, ya, malah ganggu di situ, maka nanti akan menjadi image yang buruk. Oh, uang model kayak gini, ya, dia akhlaknya buruk, nggak bagus. Kalau besok lewat lagi nggak usah ditolong. Ya, seperti zaman dulu ya, zaman dulu ketika Liga Indonesia gitu kan, biasanya ada kelompok supporter tertentu, ya, yang safar nekat, ya. Kemudian di tempat tertentu, ya, entah dia perkataannya buruk, entah kelakuannya buruk, akhirnya apa? Akhirnya dititeni alias ditandai oleh orang sekitar situ. Oh, orang-orang model gini dia orang yang buruk akhlaknya, besok lagi kalau ada apa-apa, ada bagaimana nggak usah ditolong. Nah, kita perlu menjaga itu, ya, menjaga norma ketika safar agar kita punya image yang baik, sehingga ketika di lain kesempatan lewat di tempat yang sama, orang-orang di daerah situ tahu bahwa kita membawa akhlak yang baik. Mereka, jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, entah misalnya bannya bocor atau kebutuhan yang lain, mereka akan senantiasa welcome, ya, menerima dengan baik dan membantu kita. Nah, itu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian perkara selanjutnya, tadi menolong sesama. Kemudian dianjurkan juga melayani musafir yang punya keutamaan khusus. Dianjurkan juga melayani musafir yang punya keutamaan khusus. Walaupun yang melayani lebih senior dari yang dilayani. Dianjurkan juga melayani musafir yang punya keutamaan khusus. Walaupun yang melayani lebih senior dari yang dilayani. Lebih senior secara umur maksudnya. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik, ya, disebutkan oleh Imam Muslim,
Dalam hadis Anas ini pernah diceritakan bahwa Anas bin Malik itu ketika Nabi wafat itu umurnya mungkin masih belasan atau mungkin 20 tahun ya, sekitar 20 tahunan. Karena Anas bin Malik ketika dibawa oleh ibu beliau ketika Nabi hijrah ke Madinah, dibawa oleh ibu beliau untuk jadi pembantunya Nabi SAW. Anas itu masih kecil ya. Masih antara umur 10 tahun atau kurang dari itu. Jadi ketika Nabi wafat, ya Nabi di Madinah 10 tahun. Berarti ketika Nabi wafat ya Anas mungkin umurnya masih 20-an ya, 20-an atau kurang dari itu. Nah, dia masih muda. Nah, Anas bin Malik menceritakan, saya pernah keluar safar bersama Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Ya, Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali ini seorang sahabat yang masuk Islam tapi belakangan mendekati wafatnya Nabi SAW. Jadi Nabi mau wafat, mungkin setahun, 2 tahun sebelum Nabi wafat, ini ada seorang sahabat yang masuk Islam namanya Jarir bin Abdullah al-Bajali yang hadisnya lumayan terkenal. Terutama di pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang duduk-duduk ya, kumpul-kumpul di tempat ahli mayit setelah orang meninggal. Hadisnya disebutkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Bahwa Jarir bin Abdullah al-Bajali beliau meriwayatkan hadis, beliau mengatakan kunna na'uddul ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'it ta'am minan niyahah. Kami dulu yaitu sahabat menganggap kumpul-kumpul di rumah ahli mayyit dan membuat makanan di situ itu bagian dari meratap ya, niyahah, bagian dari meratapi mayit. Makanya dilarang ya kumpul-kumpul di tempat ahli mayit setelah dikuburkan, apalagi disediakan makanan khusus di situ, ada acara yang demikian. Kata Jarir bin Abdullah itu bagian dari niyahah yang terlarang. Karena niyahah itu meratapi kepergian mayit itu bagian dari hal yang dilarang karena bisa berdampak kepada diazabnya mayit gara-gara niyahah. Makanya tidak ada ya acara seperti itu, sebenarnya tidak ada. Jarir bin Abdullah ini pernah safar dengan Anas bin Malik. Anas cerita, saya dulu pernah safar dengan Jarir bin Abdullah al-Bajali dalam suatu safar, fakana yakhdimuni, dan Jarir ini melayani saya ya. Jadi ketika naik kendaraan dibantu, ketika turun dibantu, dan pelayanan yang lain. Anas bin Malik yang merasa lebih junior dari sisi umur, beliau mengatakan la taf'al. Wahai sahabat Jarir, jangan lakukan yang demikian, saya nggak enak. Anda itu lebih tua dari saya lebih muda, kenapa Anda demikian? Kemudian sama Jarir dijawab, inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillahi syai'an alaitu an la ashaba ahadan minhum illa qaddamtuhu. Wahai Anas, ya, saya melakukan demikian kenapa? Karena saya melihat sahabat-sahabat Ansor, karena Anas bin Malik ini Ansor, sahabat-sahabat yang asli Madinah, yang membantu Nabi, yang menolong Nabi hijrah, makanya mereka dijuluki Ansor. Karena saya dahulu melihat orang-orang Ansor berbuat sesuatu yang baik kepada Nabi SAW, membantu Nabi, melayani Nabi, maka saya, karena Jarir bin Abdullah ini bukan orang Ansor, dia masuk Islam belakangan dari kabilah yang lain. Karena Jarir bin Abdullah melihat orang-orang Ansor ini punya fadl, yaitu punya kelebihan, punya keistimewaan, karena mereka adalah sahabat-sahabat yang bantu Nabi, yang ngurusin Nabi dahulu, maka mereka punya kelebihan khusus. Apalagi Anas bin Malik, seorang sahabat yang sejak kecil hidupnya di rumahnya Nabi SAW, meriwayatkan banyak hadis, tahu bagaimana sikap Nabi, perilaku Nabi. Ya. Maka karena saya melihat orang Ansor demikian, saya berniat ketika saya membersamai salah seorang dari orang Ansor, tidaklah saya membersamai mereka, kecuali saya akan melayani mereka. Sebagai bentuk apa? Pemuliaan. Wa kana Jarir akbar min Anas sinnan. Dan Jarir bin Abdullah ini dahulu lebih senior dari sisi umur daripada Anas bin Malik. Ini dibahas juga di bab yang lain, yaitu bab bagaimana memuliakan ahli ilmu. Ya.
Dalam cerita yang lain bukan Anas, tapi kalau tidak keliru Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang juga pernah dilayani atau dibantu oleh sahabat yang lain yang lebih senior. Kenapa? Karena sahabat yang lain tadi ingin ngambil ilmunya, ingin ngambil sesuatu yang jadi keistimewaan mereka. Karena Abdullah bin Abbas terkenal juga, ya, beliau sepupunya Nabi SAW. Juga orang yang didoakan oleh Nabi agar paham takwil Quran, tafsir Al-Quran, dan faqih dalam agama. Anas juga tidak jauh beda. Ya. Orang yang didoakan keberkahan oleh Nabi SAW dan didoakan punya keturunan yang banyak. Dan bahkan beliau, ya, sudah kita tahu sejak kecil menjadi pembantu Nabi SAW. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Ya, maka Jarir di sini ketika safar memuliakan orang yang ilmunya lebih tinggi, punya kelebihan dari sisi pemahaman agama. Baik, kemudian permasalahan selanjutnya ada istihabil kalbi awil jaras. Ketika safar, nah ini tentunya safar model zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dikatakan tidak ada ya, atau jarang sekali ada, kecuali orang yang safar di pedalaman yang memang belum ada kendaraan bermotor di situ. Tapi untuk secara umum ya, di kota maupun di desa sekarang semua perjalanan ya pasti pakai kendaraan bermotor, mobil, bus dan yang lainnya. Tapi ini keadaan yang ada di zaman Nabi dahulu SAW dan juga berlaku bagi yang memang mempunyai gambaran yang serupa. Yaitu apa? Ketika safar dilarang untuk membawa anjing dan juga lonceng, kelondongan sapi itu ternyata tidak boleh ya. Saya baru tahu juga di sini baca. Jadi ada bab khusus membahas tentang itu ternyata. Yunhal musafir anistihabil kalbi wal jaras. Jadi dilarang orang yang safar itu membersamai ketika safarnya bawa anjing, juga jaros. Jaros di sini maksudnya lonceng, biasanya yang dikalungkan di leher hewan ternak. Di sapi, onta. Kalau sapi di Jazirah Arab dulu tidak ada ya, atau kita katakan jarang sekali. Mayoritas memang onta dan semisalnya dulu dikalungi kayak gitu. Nah, itu ternyata dilarang. Berdasarkan hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW mengatakan innal 'ira allati fihal jaras la tashabuhal malaikah. Al-'ir itu bisa diartikan hewan tunggangan atau juga bisa diartikan onta yang jadi tunggangan yang di tubuhnya ada jaros, yaitu dikalungin atau ditalikan dengannya kelontongan tadi atau lonceng. La tashabuhal malaikah, yang demikian tidak dibersamai malaikat ya, tidak dibersamai malaikat. Dan kita tahu sesuatu jika dibersamai malaikat maka maknanya adalah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kebaikan di situ. Tapi ketika malaikat pergi ya, seperti larangan di rumah ngingu memelihara anjing masukin rumah ya kan, memasang gambar bernyawa di dalam rumah, malaikat tidak mau masuk. Itu menunjukkan apa? Ya tidak ada kebaikan di situ, malaikat tidak mau masuk. Justru malah kalau sampai anjing dimasukkan rumah setiap hari ya, ganjarannya dikurangi 2 qirot ya, sebagaimana dalam penjelasan dalam hadis. Ini juga sama dalam masalah safar juga ternyata dilarang. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengatakan la tashabul malaika rufqatan fiha kalbun wala jaras. Malaikat tidak akan membersamai sekelompok orang yang melakukan safar dengannya mereka membawa anjing juga membawa jaras, yaitu lonceng atau kelondongan tadi. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW juga mengatakan kenapa dilarang bawa lonceng tadi? Dalam hadis riwayat Abu Dawud, karena al-jaras mizmarus syaitan. Jaras itu seperti seruling setan ya, seperti seruling setan. Intinya bagian dari bagian dari alat-alat musik yang dilarang.
yang dilarang. Disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin juga demikian ya. Babu karahiyatu ta'likil jaras fil ba'ir wa ghairihi minad dawab. Tapi para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan makruhnya karahiyatu tanzih, ada yang makruhnya sampai karahiyatu tahrim. Makruh tanzih itu maksudnya makruh yang hanya dibenci tapi nggak dosa. Tapi ada yang mengatakan makruhnya adalah makruh tahrim, yaitu dibenci plus dosa alias haram gitu. Tapi minimal dia sudah sesuatu yang dibenci. Karena makruh itu sejatinya dilarang. Kalau makruh tanzih dia dilarang, cuman kalau dilakukan nggak dosa. Tapi kalau makruh tahrim alias haram itu dilarang plus kalau melakukan berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ulama berbeda pendapat demikian, tapi ya afdolnya adalah walaupun ada yang mengatakan minimal makruh, minimal makruh maka ditinggalkan itu lebih afdol, tentunya mendapatkan ganjaran. Jadi dalam Riyadhus Shalihin dikatakan bab karahiyatu ta'likil jaras. Bab dimakruhkannya mengalungkan kelontongan atau lonceng di leher onta dan yang selainnya dari hewan ternak, hewan tunggangan. Juga bab dimakruhkannya membersamakan anjing juga kelontongan atau lonceng tadi ketika safar. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Nggih. Ini saya juga baru tahu ya. Sebelumnya belum tahu. Tanbih, ya, perlu juga diperhatikan, alal muslim idza dzahaba ila biladin ghairi islamiyah. Juga selayaknya bagi seorang muslim ketika dia pergi ke negeri yang negeri non muslim, lihajah, tapi perginya untuk kebutuhan ya, bukan hanya pergi rekreasi biasa. Pergi rekreasi biasa itu dilarang. Ketika pergi di negeri non muslim, para ulama membahas yang boleh adalah ketika memang ada kebutuhan mendesak. Kebutuhan misalnya kebutuhan untuk belajar, di mana ilmu yang bisa dipelajari nanti bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, atau kebutuhan seperti berobat, tidak ada tempat berobat yang cocok, yang bisa memadai ketika di negeri kaum muslimin, mau nggak mau harus keluar, maka yang demikian dibolehkan. Itu pun para ulama menjelaskan seperti Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, syaratnya ada banyak ya. Yang pertama tadi karena memang dibutuhkan atau karena memang darurat, dan sisi lainnya adalah seorang bisa menjaga ya, menjaga agamanya di situ. Syiar-syiar agama yang dia yakini masih bisa didirikan, masih bisa ditunaikan. Tapi kalau dilarang di sana maka tidak boleh. Ya. Atau kecuali tujuannya dakwah. Nah, tidak apa-apa. Makanya banyak orang-orang Arab ya, baik dari Mesir, dari Saudi dan yang lainnya, para masyayikh yang tinggal di Amerika banyak, di Eropa juga banyak. Bahkan di Amerika banyak beberapa yang sampai mendirikan kampus-kampus Islam. Karena mereka memang diizinkan di sana, dapat izin, justru mereka berdakwah, membuka kebaikan ya. Ini diperbolehkan. Anda punya agamanya lemah, yang mana ditakutkan jika ke sana malah terpengaruh, dia sendiri juga penunaian agamanya kurang baik, ditakutkan ketika di sana tidak bisa mendirikan syiar agama dengan baik, justru malah pikirannya jadi liberal, kelakuannya malah jadi anarkis, kelakuannya malah ikuti akhlak-akhlak orang yang tidak baik, yang demikian tidak diperkenankan bagi dia untuk pergi ke negeri-negeri non-muslim. Nah, misalnya orang di sini pergi ke negeri non-muslim dalam rangka lihajah, ada tujuan yang memang diperbolehkan, maka hendaknya dia an yaqra'a muhtawayatil at'imah. Dia harus membaca Membaca komposisi makanan yang akan dia makan. Tidak sembarangan. Liyata'akkad hal tahtawi ala syuhumin muharramah aw lahmi khinzir aw kuhul wa nahwi dzalik. Agar dia bisa memperhatikan dengan baik makanan yang akan dia konsumsi itu mengandung lemak yang terlarang enggak? Oh, ini ada lemak babinya. Oh, ini ada daging daging babinya misalnya ya. Atau ini mengandung alkohol misalnya. Nah, ini harus diperhatikan. Kecuali kalau sembelian yang lain ya. Kalau sembelian ayam, kalkun dan yang lainnya, jika negeri itu adalah negeri non muslim ahlul kitab, maka
tidak ada masalah. Ya, seorang muslim boleh mengkonsumsi sembelihan ahli kitab. Ya, tidak ada masalah di itu mengkonsumsi makanan misalnya kambing, sapi atau yang lainnya di negeri non muslim itu ahlul kitab mayoritas misalnya. Entah itu Yahudi atau Nasrani. Boleh umat Islam diperbolehkan untuk mengkonsumsi sembelihan mereka. Yang di sini yang ditekankan adalah ketika makanannya mengandung tadi daging atau minyak atau lemak babi misalnya, atau alkohol atau yang semisalnya. Adapun kalau makanan yang pada dasarnya memang halal tapi disembelih oleh mereka, kaum muslim masih diperbolehkan. Kenapa di sini perlu diperhatikan? Li anna ba'dul musafirin yahmalu dzalika. Karena sebagian besar atau banyak dari kalangan orang-orang yang musafir itu tidak memperhatikan dengan baik perkara ini, ya. Nah, ketika dia tercebur dalam hal itu, dia berdosa, ya. Dia berdosa kalau tidak teliti, padahal masih ada opsi yang lain. Masih ada opsi-opsi makanan yang lain seperti makan yang vegetarian, misalnya makan-makan yang sayur-sayuran masih ada, masih bisa. Ya, ada opsi yang lain, kecuali memang sangat terpaksa nggak ada yang lain kecuali itu, masuk bab darurat. Tapi insya Allah sekarang banyak opsi, ya, tidak kemudian sampai terdesak sedemikian rupa. Pasti banyak opsi yang lain. Dan negara-negara non muslim pun mereka juga paham bahwa yang berkunjung ke tempat mereka tidak semuanya seideologi dengan mereka. Ada juga yang muslim. Maka mereka biasanya menyediakan makanan-makanan khusus, ya, di blok-blok khusus, ini khusus yang halal misalnya, yang itu non halal. Itu biasanya memang sudah disediakan secara khusus. Baik. Selanjutnya, berapa menit, Mas? Oke, masih. Kita sudah selesai pembahasan ketika di tengah safar. Nah, ini kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu adab-adab yang berkaitan dengan kepulangan dari safar. Adab-adab yang berkaitan dengan kepulangan dari safar. Kepulangan sudah mulai selesai urusannya, dia pulang. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan pulangnya seseorang dari safarnya, maka yang pertama, sunnahnya bagi seorang musafir ketika sudah, ya, yang pertama, sunnahnya seorang yang musafir ketika sudah menyelesaikan keperluannya, sunnahnya bagi seorang musafir ketika sudah menyelesaikan keperluannya, menunaikan hajatnya untuk bersegera pulang. Untuk bersegera pulang, ya, tidak berlama-lama di sana. Jadi sunnahnya bagi orang yang safar ketika sudah menyelesaikan tujuannya, menunaikan hajatnya, maka bersegera untuk pulang dan tidak berlama-lama di tempat safarnya, segera pulang. Jadi dianjurkan untuk seorang yang musafir, idza nala muradahu, kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia kehendaki, tujuan yang dia niatkan sudah terpenuhi, maka bersegera an ya'uda sari'an ila ahli, untuk segera pulang ke keluarganya. Wala yamkuthu fawqa hajatihi, dan tidak menetap di sana melebihi waktu, ya, melebihi waktu yang sudah direncanakan. Waktunya cuma sehari, 2 hari selesai, ya udah, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, bahwa beliau Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah salah satu potongan azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Kenapa dikatakan safar itu potongan dari azab? Seseorang merasa tersiksa dalam safar karena seseorang ketika safar dia akan terhalangi makannya, minumnya, dan istirahatnya. Maksudnya terhalangi di sini ya tidak berjalan sesuai dengan kebiasaan. Ya. Makannya bisa menjadi tidak teratur, minumnya juga kurang teratur, atau mungkin bisa teratur tapi tidak seperti biasa yang dia rasakan ketika di rumah,
ketika dia bisa makan dengan anak dan istrinya, ketika dia bisa makan dengan keluarganya, beda. Ya. Kenikmatannya beda. Wa naumahu, juga istirahatnya akan berkurang. Fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kalau sudah menyelesaikan tujuannya, keinginannya, maka hendaklah dia bersegera untuk pulang ke keluarganya. Nah, mungkin untuk di masa sekarang, ya, safarnya mungkin sisi penderitaannya sudah bisa berkurang. Ya. Tapi untuk orang yang safar di masa lampau, benar-benar azab. Ya. Benar-benar azab. Makanya kenapa di situ ada rukhsah? Ya, di situ ada keringanan. Karena tadi para ulama juga mengatakan kenapa ada rukhsah dalam safar? Salah satunya sebabnya adalah karena dia bagian dari azab yang dirasakan oleh musafir. Ya, kesukarannya orang zaman dulu ketika safar zaman dulu dengan kendaraan bukan seperti kendaraan sekarang, alat transportasi yang berbeda, tradisional dulu. Ya, naik kendaraannya adalah hewan, ya, kendaraan yang hidup. Ya. Makanan yang mereka bawa tentunya ya berbeda. Tidak setiap jalan ada warungnya seperti sekarang. Tidak setiap perempatan pertigaan ada orang yang jual minuman dingin. Zaman dulu enggak, semua dibawa semua dari rumah. Kalau dari rumah bawanya kurang, bekalnya kurang, ya udah. Di tengah jalan kehabisan. Makanya nanti dalam pembagian zakat ada yang namanya Ibnu Sabil. Ya kan? Kita sering nyebut ada Ibnu Sabil. Gimana? Ya zaman dulu realita seperti itu. Dia melakukan perjalanan dari Jogja ke Surabaya, bekalnya kurang, di jalan habis, entah dimakan hewan, dirampok orang, kehabisan di tengah jalan nggak ada. Untuk sekarang mungkin ya fenomena seperti itu mungkin ada tapi sangat jarang. Ya. Karena orang safar sekarang nggak usah bawa barang, udah bawa ATM, bawa uang. Ketika di perempatan ada ATM, ngambil uang 50.000, beli di angkringan, beli di rumah makan, selesai. Nggak usah bawa banyak. Kalau dulu harus banyak. Dikantongin, tasnya sekian, ini yang karbohidratnya, ini nanti yang proteinnya, ya, lauk yang keringnya, banyak. Ya, makanya dikatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar adalah potongan dari penderitaan azab yang dialami oleh musafir. Dia jadi terhalangi makan dan minumnya, tidurnya tidak seperti ketika dia beriqomah atau menetap di tempat tinggalnya. Dikatakan, ditanya Imamul Haramain Al-Juwaini ditanya, lima kana safar qit'atun minal azab. Kenapa sih safar dikatakan potongan dari azab? Maka Imamul Haramain menjawab, ya, li'anna fihi firaqul ahbab. Karena orang yang safar itu berpisah dengan orang-orang yang dia cintai dan dia kasihi. Dan tentu sesuatu bagian dari azab, suatu hal yang menyedihkan ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Pisah dengan istri, pisah dengan anak. Ya. Walaupun hanya sementara, tapi beda. Ya. Kecuali yang belum punya istri, ya. Yang udah punya istri, udah punya momongan, masih kecil-kecil misalnya pisah lama. Ya, bagian dari azab karena dia berpisah dari al-ahbab, orang-orang yang dia cintai dan dia kasihi. Maka ketika sudah selesai urusannya segera pulang, jangan berlama-lama. Kemudian perkara selanjutnya yang terakhir yang akan kita bacakan, yukrahu an yatruqa ahlahu turuqan bighairi uzrin wa huwa an yaqdima alaihim fil lail. Dimakruhkan mengetuk pintu rumah keluarganya alias pulang. Ya. Dimakruhkan mengetuk pintu rumah keluarganya alias pulang. Jadi pulang dari safar pada malam hari tiba-tiba. Dimakruhkan pulang dari safar malam hari tiba-tiba tanpa kabar. Dimakruhkan mengetuk pintu rumahnya, maksudnya di sini adalah pulang. Yaitu malam-malam, ujuk-ujuk, tanpa kabar-kabar, tiba-tiba datang di malam hari. Nah, ini ternyata juga apa? Ada adabnya ternyata. Ya. Kenapa? Nah, di sini akan dijelaskan. Bali sunnah an yaqdima awwalan nahar wa illa fa fi akhirih. Sunnahnya itu seseorang ketika pulang dari safar itu
ya dia pulang sampai rumah di permulaan siang, maksudnya pagi hari. Atau di akhir siang, yaitu di sore hari. Intinya jangan malam-malam. Awal siang, pagi hari boleh. Siang hari silahkan. Atau akhir siang mendekati malam, yaitu mendekati maghrib. Tidak ada masalah. Tapi jangan malam-malam. Berdasarkan hadis Anas bin Malik. Bahwa dahulu Nabi SAW bersabda, La yatruku ahlahu laylan. Seorang musafir, toraka yatruku mengetuk maksudnya. Jangan mengetuk pintu rumahnya ketika dia pulang dari safarnya di malam hari. Wa kana ya'tihim ghudwatan aw asyiyatan. Silahkan dia datang di waktu pagi atau waktu sore hari. Jangan apa? Jangan malam-malam. Nanti akan dijelaskan hikmahnya kenapa. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruk ahlahu lailan." Kalau salah seorang dari kalian telah lama tidak pulang ke rumahnya, safar lama, entah dalam perdagangan lama zaman dulu atau pergi jauh dalam rangka misi, perang dan yang lainnya, hendaknya ketika pas pulang ke rumah jangan mengetuk pintu rumahnya di malam hari. Ya. Tapi tadi ya hendaknya di pagi hari atau di sore hari. Dan hikmahnya apa? Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi bersabda, Nabi SAW menjelaskan hikmahnya apa? Hatta tastahiddal mughibah wa tamtashita asy-sya'ithah. Ya. Kenapa malam-malam enggak boleh tiba-tiba suami datang? Agar si istri itu, mohon maaf ya, ini insyaallah semuanya sudah dewasa. Udah tahu ya. Bahwa agar si ini bagi yang punya istri, maksudnya di sini yang punya keluarga gitu. Agar si istri, mohon maaf ya, memotong bulu kemaluannya terlebih dahulu. Dan agar dia menyisir rambutnya agar rapi. Maksudnya orang dulu itu, ngapunten ya, orang zaman dulu ketika safar zaman dulu emang nggak seperti sekarang. Safar sekarang jauh, lama nggak ketemu pasangan, masih bisa kabar-kabaran SMS, masih bisa kabar-kabaran telepon, masih bisa video call. Zaman dulu orang safar itu, dia nggak ketemu istrinya sebulan, ya sebulan penuh sama sekali nggak tahu kabarnya. Setahun ya setahun penuh nggak tahu kabarnya. Misalnya ada kabar pun mungkin model lewat surat atau mungkin lewat ada orang ya yang safar di tempat yang sama. Ada orang safar ke Semarang punya urusan di sana sebulan, kemudian pengen tanya keluarganya yang di Jogja gimana? Nunggu orang yang di Jogja safar juga Semarang dan dia tetangganya, gimana keluarga saya di rumah? Oh sehat-sehat, anakmu sehat, ini sehat, istrimu sehat. Taunya juga gitu, tapi cuma satu arah saja, nggak bisa dua arah. Langsung bertukar informasi nggak bisa. Nah jadi apalagi laki-laki yang punya pasangan lama sekali tidak pernah ketemu, maka ketika pulang, mohon maaf ya, normalnya orang yang masih normal, yang masih secara fitrah masih ada, pasti dia ketika pulang langsung ingin berhubungan biologis dengan istrinya. Karena lama, ngampet lama nggak ketemu, pulang dia ingin berhubungan biologis dengan istrinya. Maka ditakutkan di situ istri ketika didatangi suaminya tidak dalam kondisi yang terbaik. Justru malah kondisi fisiknya yang bikin ilfil suaminya. Maka akhirnya suaminya kecewa dengan kondisi itu. Maka di sini adabnya Nabi SAW mengajarkan ya bahwa ketika pulang jangan di malam hari, karena mohon maaf ya, karena biasanya normalnya atau adatnya adalah orang suami istri itu ya biasanya berhubungan biologis di malam hari. Makanya disuruh datangnya pagi hari, sore hari, karena pagi, siang, sore kemungkinan besar nggak terjadi itu. Nanti malamnya kemungkinan. Nah, ketika nanti malamnya terjadi, maka kalau datang pagi hari, siang hari, sore hari, si istri masih bisa mempersiapkan diri. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan adab bahwa seorang istri itu ya harus juga memperhatikan kondisi fisiknya, berpenampilan secantik mungkin, sebaik mungkin di hadapan suaminya.
Jangan dia ya apa adanya di hadapan suaminya. Makanya dahulu ya, bukan dahulu ya, termasuk kita dalam pembahasan ilmu fikih, fikih hak-hak suami dan hak istri, ya. Apa? Ya kedua-duanya saling apa? Saling berpenampilan sebaik mungkin agar suami puas dengan istrinya dengan penampilan terbaiknya. Juga sebaliknya suami juga harus berpenampilan yang baik agar si istri juga tidak melihat suaminya asal-asalan. Makanya dulu Abdullah bin Abbas itu kalau berpenampilan bajunya tidak harus bagus, tapi baju beliau rapi. Rambutnya klimis, sisiran rapi, ganteng, bajunya bagus. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa Anda demikian? Ganteng sekali." Abdullah mengatakan, "Inni uhibbu an atazayyan kama uhibbu an tatazayyanu li." Saya senang untuk berdandan dalam artian nyetail gitu, nyetil agar ganteng sebagaimana saya suka istri saya juga berdandan untuk saya. Nah, ini merupakan hal yang bisa melanggengkan hubungan suami istri adalah ya dua-duanya saling pengertian. Ketika suami menuntut istri untuk tampil perfect misalnya, maka suami juga tidak boleh seenaknya memakai pakaian asal-asalan, ya pakaian yang apa adanya. Dia juga rambutnya acak-acakan, ndak sisiran, tapi istrinya suruh cantik, ini juga keliru. Nah, salah satu hikmahnya demikian ya, di zaman dulu kenapa orang yang safar jauh dilarang si suami mengunjungi istrinya di malam hari, bukan apa-apa melainkan agar si istri itu bersiap-siap terlebih dahulu agar dia bisa menampilkan kepada suaminya ya penampilan terbaik, agar bisa memberikan servis terbaik kepada suaminya. Bisa jadi suaminya sebulan safar itu cari uang, kerja keras ngumpulin uang, ya, dagang, pulang-pulang ya haknya dia untuk menuntut haknya. Maka juga istri menunaikan kewajibannya dengan baik. Berkata Imam Nawawi menjelaskan hal itu, yukrahu liman tala safuruhu. Yang demikian larangan tadi adalah dimakruhkan jika orang yang safarnya panjang. An yakdima ala mra'atihi lailan baghtatan, yaitu orang yang safarnya panjang, dia pulang menemui istrinya di malam hari tiba-tiba. Fa amma man kana safaruhu qariban tatawaqqa'u imra'atuhu ityanahu lailan fala ba'sa. Tapi kalau safarnya yang dekat, cuman waktunya tidak terlalu lama, ini tidak apa-apa, ya. Karena ketika dia meninggalkan dengan dia pulang kan jaraknya nggak terlalu lama, cuman sehari misalnya. Jadi ini jangan dipahami untuk yang cuman sehari 2 hari ya, karena sehari 2 hari ditinggal demikian kan apa? Kondisinya nggak terlalu berbeda. Ini yang safarnya lah lama. Sebulan lama nggak ketemu, sekian 2 minggu, paling tidak minggu-mingguan misalnya, atau sebulan 2 bulan atau setahun. Nah, itu yang jaraknya yang lama, yang kemungkinan besar kondisi istri ketika ditinggalkan sudah berubah ketika dia datang. Adapun kalau cuma sehari 2 hari ya masih kayak gitu, sama nggak berubah. Kama qala fi ihda riwayat, idza atala ar-rajulul ghaibah, yaitu jika seorang suami gaib alias tidak hadir atau pergi jauh dalam waktu tempo yang lama. Idza kana fi qafalin azim aw askarin, yaitu dia ketika di kafilah yang besar untuk dagang jauh atau dalam askar, yaitu ikut operasi militer lama dan yang semisalnya. Washtahara qudumuhum wa wusuluhum wa animati imra'atuhu wa ahluhu annahu qadim ma'ahum wa annahumul amdakhiluna fala ba'sa bi qudumihi mata sya'a li zawalil ma'na alladhi naha bisababi. Namun ya, datang tiba-tiba yang dilarang ini adalah datang tiba-tiba yang sama sekali tidak ada kabar sampai kepada istri. Tapi kalau ada kabar sampai kepada istri bahwa nanti akan pulang, itu tidak ada masalah. Ya mesti seperti tadi, seperti dia pergi dengan kafilah dagang yang banyak, atau pergi dengan kelompok militer yang sudah terkenal bahwa nanti kemungkinan setelah sekian hari dia akan pulang. Nah, kalau yang demikian, maka biasanya istri sudah tahu dan dia sudah siap-siap. Oh, sekian hari lagi suami saya akan pulang, saya akan siap-siap. Atau makna di zaman sekarang adalah apa? Ya ketika suaminya pergi dan dia sudah ada hubungan komunikasi. Walaupun perginya sebulan, setahun, tapi ada komunikasi. Ya, ada komunikasi, nanti saya akan pulang tanggal sekian, ya, tiket pesawat sekian. Itu enggak apa-apa untuk pulang tiba-tiba malam hari sampai rumah, enggak apa-apa.
karena sebelumnya sudah ada kabar. Jadi larangan tadi jangan dimaknai mutlak, tapi dalam kondisi ketika sama sekali tidak ada kabar, sama sekali tidak ada kabar, nggak ada info, pulang tiba-tiba malam hari, itu yang dimakruhkan ya. Tapi sepertinya tidak sampai derajat haram ya, tidak sampai derajat haram. Ini larangan ini cuma apa? Agar suami istri bisa saling menjaga kondisi satu sama lain saja ya. Demikian. Nah, itu mungkin beberapa adab yang ternyata ada hal-hal yang baru yang saya sendiri baru tahu ketika membaca adab-adab ini. Ternyata ada sunnah-sunnahnya, ada tuntunan-tuntunannya, tidak lain tidak bukan itu semua untuk kebaikan kita bersama ya, untuk kebaikan kaum muslimin dikala dia safar, agar maslahat senantiasa terjaga, mudarat dan mafsadat senantiasa bisa dihalau sebaik mungkin ya. Seorang yang memegang teguh adab-adab yang dituntunkan oleh Nabi SAW pasti kehidupannya akan penuh kebaikan, penuh keberkahan. Salah satunya kita pelajari dalam bab tema safar. Semoga yang sedikit bisa kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Mungkin itu dulu ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.